Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fikan Fahmi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai perbedaan metode numerik dan analitik. Jadi langsung saja. Untuk poin pertama itu metode numerik, kedua analitik, ketiga perbedaan metode numerik dan metode analitik, dan keempat software. Metode numerik adalah teknik untuk menyelesaikan suatu masalah atau problem dengan yang diformulasikan secara matematik dengan cara operasi hitungan. Kedua, beberapa definisi metode numerik dikemukakan oleh ahli matematika, misalnya terdapat banyak jenis metode numerik. Namun pada dasarnya masing-masing metode tersebut memiliki karakteristik umum, yaitu selalu mencakup sejumlah kalkulasi aritmatika. Jadi metode numerik ini adalah teknik untuk memformulasikan masalah matematika sehingga dapat diselesaikan. Jadi metode numerik ini adalah suatu teknik untuk memformulasikan masalah matematika sehingga dapat diselesaikan dengan operasi aritmatika yang terdiri dari operasi tambah, kurang, kalian bagi. Mengapa harus metode numerik? Itu tidak semua masalah matematik atau perhitungan dapat diselesaikan dengan mudah. Kedua, dalam prinsip matematik, suatu persoalan matematik yang paling pertama dilihat adalah apakah persoalan itu memiliki penyelesaian atau tidak. Kemudian prinsip metode numerik itu pertama, jika menggunakan metode analitik tidak dapat digunakan lagi. Kedua, numerik ini merupakan pendekatan atau nilai hampiran untuk mendapatkan suatu problem yang dapat dipertanggungjawabkan secara analitik. Kemudian bisa dikatakan sebagai analisis matematis. Dia memiliki sebuah algoritma yang dapat dihitung secara cepat dan mudah. Kemudian dia memiliki sifat atau karakteristik pengulangan karena dia itu memiliki langkah-langkah algoritma yang menuju sifatnya pendekatan atau hasilnya itu hampiran. Nilai kesalahan merupakan hal penting utama untuk mengetahui seberapa baik metode yang digunakan. Ada 7 pemakaian metode numerik, ada 6. Di poin terakhir ini dia itu pada umumnya dia dikatakan masalah multivariabel. Maksudnya apa? Dia dapat menyelesaikan problem secara lintas sektor, baik segi sosial, budaya, dan apapun itu. Kemudian metode analitik ini, kita masuk di analitik. Metode analitik ini metode penyelesaian model matematika dengan rumus aljabar yang sudah baku atau lazim. Salah satu definisi yang dikemukakan oleh matematika, pada umumnya sistem diferensial linear dapat diselesaikan secara analitik menggunakan metode-metode yang ada. Metode yang biasa dilakukan untuk mencari solusi dari sistem persamaan diferensial linear adalah metode eliminasi atau metode penghilangan, atau dalam bahasa ilmiahnya itu semacam metode pembersihan. Metode variasi parameter, metode transformasi Laplace, dan metode matriks. Namun untuk sistem persamaan diferensial tak linear, ada kalanya tidak dapat diselesaikan secara analitik. Akibatnya metode analitik ini memiliki keterbatasan. Kenapa dikatakan memiliki keterbatasan? Karena dia sifatnya itu tidak semua problem bisa diselesaikan. Dia tidak bisa menyelesaikan suatu variabel yang memiliki unsur pangkat lebih dari satu. Untuk mengatasi keterbatasan metode analitik, maka digunakan metode numerik yang sifatnya itu menghampiri suatu jawaban atau sifatnya pendekatan. Seperti tadi saya katakan bahwa numerik ini dapat menyelesaikan problem lintas sektor. Permasalahan dalam ilmu fisika biasanya dapat dimodelkan dalam persamaan matematik. Apabila persamaan tersebut mempunyai bentuk sederhana, maka dapat diselesaikan dengan menggunakan metode analitik. Jadi seperti saya bilang di awal bahwa numerik ini sifatnya itu dapat menyelesaikan semua problem atau masalah dari segi sosial maupun perhitungan, budaya, lingkungan, dan itu dikaji secara matematik. Seperti di bidang fisika, jika modelnya memiliki persamaan yang rumit, maka tidak digunakan bentuk analitik, maka digunakan suatu metode numerik. Perbedaan ini dari numerik dan analitik utamanya adalah solusi menggunakan metode numerik selalu berbentuk angka. Kalau analitik itu dia sifatnya fungsi matematik atau
relasi. Dia itu dapat menghasilkan dalam bentuk angka, tapi dia dievaluasi terlebih dahulu. Jadi numerik ini menggunakan aritmatika seperti tambah, kurang, kali, dan bagi. Kemudian analitik ini dia caranya itu baku, dia sesuai dengan aturan atau dasar-dasar dari ilmu kalkulus. Hasilnya berupa angka untuk numerik, tapi dia sifatnya tidak nilai eksak. Dia itu nilainya hanya sifatnya pendekatan. Kalau analitik itu fungsinya hasilnya berupa fungsi atau relasi. Maksudnya apa itu? Dia memiliki hubungan dengan seluruh jawaban. Kemudian untuk nilai perhitungan adalah hampiran dan tidak eksak. Seperti dikatakan bahwa dari numerik ini dia memiliki nilai atau hasil tidak eksak, sifatnya pendekatan atau hampiran. Untuk analitik dia ini kebalikan dari numerik, dia itu menghasilkan nilai sejati atau eksak. Kemudian keempat, solusi selalu dapat diperoleh dengan bantuan program komputer. Jadi dengan bantuan program komputer bisa diselesaikan dengan mudah. Jika menggunakan secara manual mungkin rumit. Untuk analitik dia itu tidak selalu mudah memperoleh solusi, bahkan tidak ada yang dapat diperoleh solusi. Kelebihan dan kekurangan. Untuk kelebihannya itu selalu dapat memperoleh solusi persoalan dengan bantuan komputer. Perhitungan cepat dan hasilnya dapat dibuat sedekat mungkin dengan nilai sesungguhnya. Tampilan hasil perhitungan dapat disimulasikan. Kelebihannya itu nilai yang diperoleh adalah nilai sejati atau eksak. Kekurangannya untuk numerik, nilai yang diperoleh nilai eksak atau sifatnya hampiran. Kemudian tanpa bantuan alat hitung, perhitungan ini umumnya lama dan berulang, karena kita tahu numerik ini dia menghasilkan nilai hampiran atau pendekatan, sehingga ketika menghasilkan suatu nilai yang jauh dari harapan maka akan dilakukan proses pengulangan lagi. Untuk analitik memiliki kekurangan itu banyak waktu dan tenaga dan pikiran, kadang tidak menemukan penyelesaian. Lanjut di software itu untuk Rostop, salah satunya itu software dari metode numerik itu adalah dari suatu baga atau dari finite element metode yang banyak dipakai. Program ini dikenal dan dikembangkan oleh Dr. Pilpridge dan Department of Rock Engineering Federal Institute of Technology Switzerland. Program Rostop dapat digunakan untuk menganalisis kasus-kasus di bawah tanah, semacam terowongan, rumah bangkit bawah tanah, lubang bukaan bawah tanah lainnya. Untuk menganalisis distribusi, tegangan dan perpindahan di sekitar lubang bukaan, dan juga untuk menyelesaikan kasus umum geoteknik, mekanika batuan dan mekanika tanah dalam 2 dimensi. Maksudnya apa? Dalam software ini bisa menganalisis suatu penyebaran tegangan dan perpindahan di sekitar lubang bukaan, dan juga bisa menganalisis suatu kasus geoteknik jika pada umumnya digunakan sistem pertambangan atau sistem penambangan bawah tanah. Dia menghitungkan mekanika batuan dan mekanika tanah dalam 2 dimensi. Keunggulan dari program ini adalah adanya kemungkinan untuk membuat model material sesuai dengan keinginan pemakai. Kemudian hal-hal yang mendasar sebagai data masukan untuk menjalankan program Rostop adalah itu pertama geometri pemodelan, itu bicara tentang ukurannya, bentuk, bicara tentang luasnya juga, sehingga dari hal ini bisa dimodelkan. Kemudian untuk memodelkan suatu masalah atau problem maka masuk di data material. Data material ini didapatkan dari suatu sampel di lapangan, semacam sifat fisik dan mekanik dari massa batuan, spesifik weight, Poisson ratio, dan modulus elastisitas atau yang disebut sebagai modulus Young. Kemudian sistem pembumanan disebut sebagai itu yang terjadi atau yang mendekati keadaan sebenarnya. Kemudian kondisi batas ini dia itu sangat terpenting dalam hal yang mendasar sebagai data dalam program Rostop. Jadi berdasarkan dari nilai sistem pembumanan dan geometri model, kerja ini dapat menghitungkan atau mengasumsikan bahwa suatu lokasi itu dapat diukur apakah dia mengalami suatu tegangan atau pergerakan. Tapi dia memiliki landasan di geometri modelan, seperti yang tadi bahwa geometri ini bicara tentang
ukuran, panjang, bentuk, luasnya, dan panjangnya. Nah, kemudian bicara tentang sistem pembemanan juga, sehingga kondisi batas ini dia memang sangat perlu diperhitungkan karena sangat penting demi keselamatan para operasional dalam menjalankan suatu kegiatan di bawah tanah maupun di luar tambang terbuka. Ya, mungkin itu saja dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Mungkin jika apa yang saya sampaikan ini benar, maka itu datang dari Allah, dan jika apa yang saya sampaikan ini memiliki sebuah kekurangan atau ketidakpahaman teman-teman, itu adalah kesalahan dari saya, itu atau datangnya dari saya sendiri. Billahi fisabilillah, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.